Halo semua, nama saya Ahid Nofrian dengan NIM 103032400130 dari kelas IT 4802. Oke, pada nomor yang pertama kita diberikan gambar grafik seperti ini, sudah saya gambarkan. Lalu kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi fx ini kontinu dan terdiferensial pada titik-titik x sama dengan minus 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1,5, dan x sama dengan 2. Oke, yang pertama x sama dengan minus 1. Di sini bisa dilihat terjadi lonjakan atau perubahan nilai yang mendadak, yang menyebabkan pada titik ini fungsi tidak kontinu karena terjadi perubahan nilai yang terlalu mendadak, dan karena tidak kontinu maka fungsi pada titik ini tidak terdiferensial. Yang kedua, pada titik 0 di sini fungsi kontinu karena dari grafik dia terhubung, tidak ada garis yang terputus. Lalu tapi pada titik ini tidak terdiferensial karena ada patahan di sini, terjadi perubahan nilai ya, ada patahan jadi tidak terdiferensial. Jadi pada titik x sama dengan 0 kontinu tetapi tidak terdiferensial. Oke, lalu pada titik ketiga x sama dengan 1,5. 1,5 itu ada di sini ya, ada di sini, sekitar sini. Nah, bisa dilihat kalau titik ini mulus, tidak ada perubahan nilai yang mendadak, lalu juga tidak ada lubang, nyambung juga, tidak terputus. Jadi bisa dikatakan kalau pada titik ini fungsi fx kontinu, lalu juga terdiferensial karena mulus, tidak ada patahan. Jadi pada titik x sama dengan 1,5 kontinu dan terdiferensial. Lalu pada x sama dengan 2 ini sama seperti yang pertama, dia tidak kontinu karena terjadi perubahan nilai, dan karena tidak kontinu maka tidak terdiferensial. Lalu untuk soal nomor 2 kita diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Di sini kita disuruh menentukan turunan dari fungsi fx, lalu kemiringan garis singgung, persamaan garis yang kedua tadi kemiringan garis singgung di titik 1,0, lalu yang C-nya persamaan garis singgung di titik 1,0, dan yang D-nya persamaan garis normal di titik 1,0. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Hanya menentukan turunan fungsi fx-nya. Turunan fungsi fx. Nah, di sini fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Untuk membuat turunan atau f-aksen itu bisa kita buat seperti ini. X pangkat 3 itu 3-nya kita pindah ke depan, lalu x, lalu 3 dikurangi 1, 2. Karena rumus untuk membuat turunan itu n dikali x pangkat n dikurangi 1. Di sini n-nya adalah 3. Jadi 3-nya kita pindah ke depan, x, lalu n-nya dikurangi 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu 3x ini karena x ini pangkat 1, kosong pangkat 1, jadi pindah ke depan 3 dikali 1 minus 3 dikali 1 minus 3, x-nya pangkat 1 dikurangi 1 maka 0. Nah, berarti kan x pangkat 0. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1, maka minus 3 dikalikan 1 hasilnya adalah minus 3. Nah, plus 2 ini dia karena fungsi konstanta jadi 0, maka kita dapatkan f-aksennya atau turunannya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 3. Oke, lalu yang kedua kita diminta untuk menentukan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung.
menentukan kemiringan garis singgung itu M bisa kita langsung masukkan ke f aksennya ya. Ini kan f aksen 1, x nya kan 1 ya, 1 sama dengan berarti 3 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3, maka 1 pangkat 2 itu 1, 3 kali 1 3, 3 dikurangi 3 0, maka kita mendapatkan kemiringan atau gradiennya adalah 3. Nah, yang B, yang C, kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung. Nah, untuk persamaan garis singgung, rumus persamaannya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, di sini kita udah punya X1, X Y1-nya, dan kita udah punya gradiennya. Tinggal kita masukkan. Dikurangi 0 sama dengan gradiennya 0, X dikurangi 1. Nah, dari sini berarti bisa kita hitung ini 0, karena yang dikalikan 0 itu 0, maka bisa kita pindah Y sama dengan 0, karena 0 nya pindah ke sini ya. 0 ditambah 0 itu 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 0. Nah, lalu yang D, kita diminta untuk sebentar. Oke. Yang D kita diminta untuk menentukan persamaan garis normal. Di titik 1,0. Nah, untuk persamaan garis normal ini kita harus menentukan terlebih dahulu gradiennya ya. Gradien rumus persamaan garis normal untuk gradiennya itu untuk persamaan garis normal ini kita harus mencari tahu terlebih dahulu gradiennya atau kemiringan dari garis normal di titik 1,0 dengan menggunakan rumus M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, ini M1 nya kita udah dapatkan tadi 0 dikalikan M2 sama dengan minus 1, maka kita dapatkan gradien garis normalnya adalah minus 1/0. Nah, dari gradien ini kita bisa berpindah menggunakan rumus umum. Yaitu yang tadi Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, Y dikurangi Y1 nya itu 0 sama dengan M nya minus 1/0 X dikurangi 1. Dari sini bisa kita ubah menjadi Y dikurangi 0 dikalikan 0, kita pindahkan X kurangi 1, maka 0 sama dengan minus 1 ditambah 1. Minus X ya, salah, minus X ditambah 1, maka X sama dengan 1. Oke, untuk nomor 3, nomor 3 di sini suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1. Nah, di sini A-nya kita diminta untuk menjawab kapan benda tersebut bergerak naik. Nah, untuk menentukannya
Kita pertama benda bergerak naik. Syarat dari monoton naik adalah fx f(x) lebih dari 0. Nah, pertama kita tentukan dulu f(x) nya. Nah, f(x) nya langsung kita ubah aja. fx nya adalah ini. D. Nah, kita dapatkan di sini f(x) nya adalah x kuadrat. Dari sini 3 nya pindah ke depan, 3 dikurangi 1, 2. 1/3 dikali 3 itu 0. Jadi x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 1 itu 1. X1 1/2 dikali 2 itu 0. Jadi dikurangi x, lalu dikurangi x ini 1 dikurangi 1 0. X 0 itu 1, 2 dikali 1 2, berarti dikali 2 plus 1 ini konstanta jadi 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, dari sini berarti karena syarat untuk bergerak naik adalah f(x) lebih daripada 0, maka daripada 0. Dari sini bisa kita ubah jadi x dikurang 2, x tambah 1 lebih dari 0. Nah, di sini bisa kita dapatkan informasi. Nah, ini kan x yang pertama itu berarti 2, x sama dengan 2, dan x sama dengan minus 1, sama dengan 0. Jadi kita punya titik minus 1 dan titik minus 2. Nah, di sini kita tinggal menentukan positif dan negatifnya. Nah, kita tentukan misalnya dari setengahnya 1. Tinggal kita masukkan ke sini rumus f(x) 1 pangkat 1 dikali 1 dikurangi 1 0 dikurangi 2, jadi minus 2. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, berarti dari sini didapatkan x kurang dari minus 1 atau x lebih dari 2. Nah, artinya benda akan bergerak naik apabila benda bergerak naik apabila ketika x kurang dari minus 1 atau x lebih dari 2. Nah, ini. Nah, untuk yang kedua, yang B, kita diminta untuk mencari tahu benda bergerak turun. Kapan benda tersebut bergerak turun. Nah, untuk bergerak turun tinggal kebalikannya dari bergerak naik. Kalau bergerak naik adalah f(x) lebih dari 0, maka benda akan bergerak turun pada f(x) kurang dari 0 atau negatif. Nah, karena kita tadi sudah menentukan informasi ini, kita sudah mendapatkan informasi ini, maka kita sudah bisa mengetahui benda bergerak turun ketika minus 1 lebih besar, x nya lebih besar dari minus 1 dan x nya lebih kecil dari 2. Nah, ini. Oke.
lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Cekung ke atas. Untuk mengetahui kapan lintasan itu cekung ke atas, kita bisa gunakan turunan kedua atau F double aksen X lebih dari 0 karena cekung ke atas. Jadi kita tentukan dulu turunan keduanya. Kita turunkan dari turunan pertamanya tadi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2 ya. Maka di sini kita dapatkan turunan keduanya adalah 2X dikurangi 1. Nah, karena untuk menentukan cekung ke atas adalah X lebih dari 0, maka 2X dikurangi 1 lebih daripada 0. Maka di sini kita dapatkan, ini kita pindahin ya, minus 1 dipindah ke sini, berarti minus 1, 2 dipindah ke bawah. Maka X lebih dari 1 per minus 1 per 2. Oke, lalu yang D cekung ke bawah, kita diminta untuk menjawab kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Sama seperti tadi, kita gunakan kebalikannya, kurang dari 0. Karena kita sudah mendapatkan turunan keduanya, maka langsung kita substitusikan saja. Nah, F X kurang dari 0, maka 2X dikurangi 1 kurang dari 0. Maka sini X nya kurang dari oh 1 ya, ini minus, oh ya 1, salah 1 per 2 ya, karena ini minus pindah ke sini jadi positif, negatif pindah ke sini jadi positif, jadi 1 per 2. Jadi untuk cekung ke atas X lebih dari 1 per 2, untuk cekung ke bawah X kurang dari 1 per 2. Selanjutnya kita diminta untuk menjawab, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, untuk menentukannya kita harus mengetahui titik-titik kritisnya terlebih dahulu. Nah, titik kritis itu kita asumsikan F aksen X sama dengan 0. Maka F aksen X itu nilainya X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah jadi sama dengan 2 X kurangi 2 X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 dikurangi 2 dan X sama dengan minus 1 dikurangi minus 1 ditambah 1 hasilnya 0. Ini titik kritisnya, X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 1. Nah, di sini yang kedua kita harus menentukan jenis titiknya dengan turunan kedua. Jadi kita ingin mengetahui titik mana yang titik maksimum dan titik minimumnya. Caranya, karena kita tadi udah tahu ya F aksen 2 nya, kita ini dulu jadi sama dengan 2X dikurangi 1 ya, 2X X nya kita ganti ke 2 dikali 2 dikurangi 1, hasilnya 3. Karena ini nilainya positif, maka ini titik minimum. Nah, lalu untuk X sama dengan negatif 1 kita masukkan seperti tadi, dikurangi 1, hasilnya adalah 3
minus 2. Oke, 2 dikali minus 1 itu minus 2, dikurangi minus 2 dikurangi 1 itu minus 3. Karena ini negatif, maka ini nilai maksimum. Nah, di sini diketahui kalau X sama dengan 2 ini minimumnya, dan X sama dengan minus negatif 1 itu adalah maksimumnya. Nah, sekarang kita menentukan titik X dan Y-nya. Yang pertama, X sama dengan 2. Ini minimumnya ya, berarti kita masukkan ke fungsi aslinya. Maka F2 sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 8/3 dikurangi 2 dikurangi 4 ditambah 1. Hasilnya adalah minus 7/3. Jadi titik minimumnya adalah 2, negatif 7/3. Lalu untuk titik yang satunya lagi, titik maksimumnya X sama dengan negatif 1 seperti tadi. Negatif 1 sama dengan 1/3 minus 1 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali minus 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali minus 1 tambah 1. Hasilnya minus 1/3 dikurangi minus 1/2 ditambah 2 tambah 1. Hasilnya 5/6. Jadi titik maksimumnya adalah 1,56. Untuk soal terakhir yang F, kita diminta untuk menentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, pertama kita harus menentukan dulu titik beloknya. Titik beloknya itu turunan kedua dari X sama dengan 0. Maka 2X dikurangi 1 sama dengan 0. X 1/2. Ini titik belok. Lalu yang kedua, tentukan nilai Y. Nilai Y dari titik belok. Nah, sini tinggal kita masukkan langsung ke fungsinya. F 1/2 sama dengan 1/3 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1/2 ditambah 1. Maka didapatkan 1/3
dikurangi 1/2 dikali 1/4 dikurangi 1 ditambah 1, maka 1/24 dikurangi 1/8, lalu dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 1 minus negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0, maka ini coret, maka dari sini kita mendapatkan minus 1/12. Ini hasil dari menyamakan penyebut, jadi 1/8 dijadikan per 24, kita dapat 3/24, 3 1 dikurangi 3 itu negatif 2, jadi negatif 2/24 disederhanakan jadi negatif 1/12. Jadi titik beloknya adalah 1/2 minus 1/12. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah perhitungan saat mengerjakan soal tadi, mohon dimaafkan dan mungkin bisa dikoreksi di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.